Selanjutnya akan dibahas terkait dengan nilai Kementerian Keuangan, yaitu pelayanan. Pelayanan yang diberikan harus dapat memenuhi kepuasan pemangku kepentingan, sekaligus pelayanan yang diberikan harus dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan juga aman. Nah, kemudian butir kode etik dan juga kode perilaku dalam rangka untuk mengimplementasikan nilai pelayanan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Di sini disebutkan ada 3 butir kode etik dan kode perilaku yang dimaksud. Yang pertama, yaitu menunjukkan kepedulian, ramah, dan juga santun dalam memberikan pelayanan. Nah, contoh pelanggarannya itu seperti apa? Contoh pelanggarannya itu bisa dilihat dari gambar yang berada di atas saya ini. Nah, gambar ini itu menunjukkan atau menggambarkan dari pelanggaran yang dilakukan terhadap butir kode etik dan kode perilaku yang pertama, yaitu misalkan ada di dalam Direktorat Jenderal Pajak ada wajib pajak yang datang sengaja untuk berkonsultasi terkait dengan pajak yang akan dia bayar, namun dalam hal ini pegawai di dalam Direktorat Jenderal Pajak itu yang merupakan ASN di Kementerian Keuangan sengaja tidak memberikan pelayanan ataupun mengajukan wajib pajak tersebut. Nah, itu merupakan pelanggaran. Untuk pelanggaran dari kode etik dan juga kode perilaku terkait dengan nilai pelayanan. Yang kedua, yaitu pelayanan yang diberikan harus dapat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kita melaksanakan tugas tersebut. Kemudian butir kode etik dan kode perilaku yang ketiga, yaitu pelayanan yang kita berikan harus tepat waktu, cepat, dan transparan. Yang keempat di sini disebutkan bahwa seorang ASN di Kementerian Keuangan harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dan dalam hal terdapat permasalahan maka ia harus dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu seorang ASN di Kementerian Keuangan dapat menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di luar jam kerja ataupun pada jam kerja dengan syarat mendapatkan izin dari atasan. Perlu digarisbawahi, perlu ataupun harus mendapatkan izin dari atasan. Kemudian butir yang terakhir yaitu dalam memberikan pelayanan, seorang ASN di Kementerian Keuangan tidak boleh membeda-bedakan dan harus bersikap adil dalam memberikan pelayanan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat antara kesamaan dan keadilan. Di sini adalah dua hal yang berbeda. Kesamaan itu memberikan hal yang sama rata terhadap semua orang, meskipun tingkatannya mereka tuh berbeda. Nah, yang dimaksud dengan keadilan adalah untuk menciptakan kesetaraan di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Intinya yang harus kita lakukan adalah adil, bukan sama. Selanjutnya nilai Kementerian Keuangan yang terakhir yaitu kesempurnaan. Nah, yang dimaksud di sini seorang ASN di Kementerian Keuangan harus dapat terus melakukan atau berusaha untuk terus melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi atau memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkan. Nah, butir kode etik dan juga kode perilaku yang terkait dengan implementasi dari nilai kesempurnaan ini, itu ada 6 butir. Yang pertama itu adalah senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja terbaik. Nah, kemudian contoh pelanggarannya itu seperti apa? Contoh pelanggarannya itu adalah terdapat ASN yang dengan sengaja belum menyelesaikan pekerjaannya, tapi meninggalkannya begitu saja, tanpa adanya tanggung jawab atau usaha untuk terus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Seorang ASN di Kementerian Keuangan dituntut harus selalu menyelesaikan atau harus selalu memberikan layanan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan, bukan hanya sekedar selesai saja. Kemudian butir kode etik dan kode perilaku yang kedua, yaitu selalu terbuka terhadap informasi ataupun pengetahuan baru. Kemudian yang ketiga, selalu terbuka terhadap usulan perbaikan. Nah, butir kode etik dan perilaku selanjutnya yang keempat yaitu berupaya untuk menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, seorang ASN di Kementerian Keuangan harus selalu mengimplementasikan keimanan dan juga ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian butir yang kelima, yaitu tidak menghalangi kreativitas, pendapat, gagasan dari rekan kerja yang dapat bernilai tambah demi kemajuan organisasi. Dan yang terakhir, tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Sebagaimana teman-teman lihat di atas, gambar di atas menunjukkan bahwa orang yang memiliki kreativitas, orang yang memiliki inovasi lebih demi kemajuan organisasinya kemudian dilarang. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN di Kementerian Keuangan selama itu kreativitas tersebut ataupun inovasi tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mekanisme umum pencegahan dan penegakan pelanggaran kode etik. Nah, mekanisme pencegahan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui pimpinan unit kerja, dan yang kedua dengan atasan langsung. Melalui pimpinan kerja ini dapat dilakukan dengan beberapa unit kerja. Yang pertama melalui unit kepatuhan internal. Unit kepatuhan internal di setiap instansi biasanya dapat melakukan identifikasi siapa saja pegawai yang melakukan pekerjaannya melalui WFH ataupun WFO. Kemudian membagi-bagikan tugas apa saja yang dikerjakan oleh pegawai yang WFH dan apa saja yang dikerjakan oleh pegawai yang sedang WFO. Kemudian juga melakukan pengawasan absensi, baik melalui aplikasi absensi pegawai maupun melalui kehadiran pada Zoom meeting. Kemudian unit kepatuhan internal juga dapat melakukan pengawasan apakah pegawai yang WFH, ditugaskan untuk WFH, memiliki fasilitas yang lengkap seperti laptop, komputer, ataupun jaringan internet yang memadai. Kemudian, instansi juga dapat melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam melakukan pengawasan. Hal ini disebabkan karena tugas Itjen, beberapa tugas Itjen adalah yang pertama, melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan, kemudian melaksanakan pengawasan intern, kemudian melakukan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan, dan kemudian pengawasan ini disusun dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Selain itu, instansi juga dapat berkoordinasi dengan BPPK untuk mengupayakan pemahaman kode etik dan kode perilaku. BPPK ini bertugas untuk melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana, serta program pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Tak hanya menyusun kebijakannya, BPPK juga bertugas untuk melaksanakan dan melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan hasil dari pendidikan yang telah dilaksanakan. Sehingga hal ini juga menjadi bagian dari pengawasan pencegahan pelanggaran kode etik. Kemudian dapat dilakukan juga dengan menginternalisasi nilai-nilai kode etik dan kode perilaku Kementerian Keuangan. Kemudian, mekanisme pencegahan melalui atasan langsung dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah memberikan teladan. Teladan seperti tidak terlambat datang ke kantor, menyelesaikan tugas terlebih dahulu, dan memiliki etos kerja yang baik. Kemudian melakukan pembinaan, mungkin dalam bentuk teguran kepada bawahan yang mungkin sudah melakukan pelanggaran ringan. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap bawahan, apakah bawahan memenuhi kode etik kantor dengan baik atau tidak. Kemudian, dalam hal sudah terjadi pelanggaran kode etik, dapat diselesaikan dengan mekanisme penegakan melalui Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, serta melalui atasan langsung. Pelanggaran kode etik melalui atasan langsung dapat dilakukan dengan syarat apabila pelanggaran tersebut tidak mengandung unsur kesengajaan dan tanpa paksaan, tidak mengandung unsur pelanggaran, serta tidak berdampak terhadap kinerja, citra, ataupun tidak merugikan organisasi pemerintah atau negara. Sedangkan apabila pelanggaran kode etik tersebut telah mengandung unsur kesengajaan, tanpa paksaan, serta mengandung unsur pengulangan, dan hal tersebut memberi dampak kepada citra atau kinerja dan merugikan organisasi atau pemerintahan atau negara, maka pelanggaran tersebut harus diproses melalui majelis. Mungkin sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.